Pemkab Wondama hingga saat ini terus berupaya meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat di berbagai macam program pembangunan pemerintah di masing-masing organisasi perangkat daerah. Salah satu program dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat Wondama ada yang digenjot di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Teluk Wondama, yakni program unggulan penanaman jagung Gizi 2 dan pemanfaatan lahan perkarangan. Program tersebut tersebar di 13 distrik, 75 kampung di Kabupaten Teluk Wondama, dengan sejumlah petani sebanyak 800 kepala keluarga. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Teluk Wondama memfasilitas dengan pemberian bibit jagung, sarana bertani, pupuk, serta insentif petani. Program unggulan Dinas Pertanian dalam rangka mendukung pemerintah guna meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini diapresiasi oleh Bupati Teluk Wondama. Program unggulan ini tentunya akan berdampak baik bagi ekonomi masyarakat Teluk Wondama. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Teluk Wondama, Cornelis Paduai, mengatakan sebanyak 800 KK mendapat program unggulan penanaman jagung dan pemanfaatan lahan pekarangan dengan tanaman sayur-sayuran. Kata Kepala Dinas Pertanian, untuk penanaman 800 KK membutuhkan 200 hektar lahan tidur dan lahan perkarangan, di mana lahan tidur seluas 280 hektar dan 20 hektar untuk pemanfaatan lahan pekarangan masyarakat. Kepala Dinas juga mengatakan, distribusi bibit jagung dan sayuran, serta sarana pertanian dilakukan sejak bulan Juli hingga bulan Oktober. Kata Kepala Dinas, di wilayah 1 mencakup 4 distrik, sejumlah panen hingga hari ini mencapai 20 ton lebih jagung pipil kering. Sementara untuk sayuran sudah dijual oleh petani. Kata Kepala Dinas, panen dilakukan hari ini, serentak di wilayah 4 distrik. Kepala Dinas juga memberi estimasi perhitungan pendapatan untuk menjawab kebutuhan pendapatan petani per KK. Setelah panen jagung petani, Wondama kini berpenghasilan 200.000 per hari. Apabila kalkulasi dengan total produksi per 1 kali panen, maka kata Kepala Dinas, program penanaman jagung sangat bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan petani. Pemerintah pada tahun 2024 yaitu 22 dan 24 atau 26 sesuai dengan masa kepemimpinan Bapak berdua. Saya akan melaporkan kegiatan ini adalah sesuai dengan visi misi, yaitu pemanfaatan lahan pekarangan dengan prioritas komoditas jagung. Dari program ini ditargetkan luas lahan untuk Kabupaten Teluk Wondama seluas 200 hektar dengan jumlah kepala keluarga 800 KK. Dari 200 hektar itu kami memprioritaskan untuk komoditas jagung seluas 180 hektar dan untuk komoditas sayur seluas 20,8 hektar. Bupati Teluk Wondama, Hensir Syaka Mambor, mengatakan luasan tanaman untuk program jagung dan pemanfaatan lahan pekarangan ini dapat dikatakan Kabupaten Teluk Wondama sudah melakukan panen raya jagung apabila luasan lahannya disatukan di satu tempat. Pemanfaatan lahan pekarangan sudah menjadi atensi pimpinan pusat hingga di daerah, mulai dari Kementerian Dalam Negeri hingga Gubernur. Selaku Kepala Daerah, Bupati meminta masyarakat terus memanfaatkan lahan pekarangan dan juga lahan tidur untuk meningkatkan ekonomi. Sebab, Bupati mengatakan pemerintah Wondama saat ini menyiapkan pasar untuk komoditas jagung kering. Jagung yang ditanam petani dipanen dan dibeli oleh pemerintah. Dalam hal ini, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (UMKM) akan mencari pasaran keluar. Bupati juga berharap dengan pendapatan petani yang sudah meningkat dapat membantu masyarakat mengurangi angka kemiskinan ekstrim. Diketahui, angka kemiskinan ekstrim di Wondama sebesar 2.220. Warga Wondama yang tergolong miskin ekstrim karena berpendapatan kurang dari standar pendapatan yang ditentukan oleh pemerintah. Bupati berharap amanat ini terus dilakukan oleh Dinas Pertanian dan juga masyarakat. Tapi Bupati juga meminta Dinas Pertanian menyiapkan strategis penanaman komoditas jagung secara kontinu sehingga masyarakat berpendapat tetap dari hasil menanam jagung. Ini dalam rangka bagaimana kita menjaga pendapatan per bulan itu ada. Ya, makanya pertanian coba kolaborasi dengan komoditi yang lain ya, komoditi sayuran dan lain-lain itu. Jadi, supaya menjaga pendapatan petani tetap ada. Kalau ini berjalan baik, kita akan menghapus jumlah 220 KK yang miskin ekstrim itu. Kalau semua melakukan seperti begini, ya, miskin ekstrim itu 2.220 kalau tidak salah. Sebab yang tadi saya sampaikan, pemerintah menetapkan
setiap kakak mesti punya penghasilan per bulan paling kurang 812.000. Petani Erkanus Mbari dan keluarga serta petani Abihud Mbari turut memberikan kesaksian pendapatannya per bulan sebesar 2 juta rupiah. Para petani merasa senang dan berharap program pemerintah ini terus berlanjut. Mulai dari tanggal 1 Januari sampai sekarang ini, mulai dari jagung manis, sayuran sama ya sekitar kalau jagung Di luar dari ini kita sudah tahu produksi hasilnya. Karena tadi 800 kilo yang jual jagung manis, sayur itu sudah berapa ya? jagung manis itu sekitar kalau satu kali turun satu mobil ya saja 1 minggu bisa dapat 2.250.000 2 kali jalan 1 minggu. Dinas Pertanian dia punya program ini Bapak semangat. Jadi tambah semangat Jadi tambah semangat bertani ya gitu. tani. Bupati bersama Wakil Bupati Andarius Kayu Katui, Ketua PKK Yanti Sri Mendila, Ketua Gabungan Organisasi Wanita Wondama IC Pabuntungan, Dandim 1811, Peradaban Letkol Infanteri Saheri, Kapolres Teluk Wondama AKBP Yohanes Agustiandaru, Kepala Inspektorat Peter Palina, Kepala Dinas Perindakop Ekberson Karbui, beserta seluruh penyuku lapangan dan petani melakukan panen perdana serentak di 4 distrik, yakni Wasior, Rasye, Wondiboy, dan Teluk Duari. Dari Teluk Wondama, Solvi Remkorem mengabarkan. Panen jagung yang sudah melaya. Oke, silakan langsung diisi di keranjang yang ada.